البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil atqiya wa sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala, amma ba'd. Janabal kurama masyayikhana al-a'izza wa bimuqaddamihim murabbil ma'ahad madrasah As-Salam Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Siddiq LC soho Ibu Nyai Gus-gus Neng-neng keluarga dalem ke pengasuhan pesantren yang kita ta'zimi, kita mohon pangestu dan doanya. Segenap pengurus yayasan, Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, Pak Bupati, Kepala Kemenak, Pak Camat yang mewakili Pak Kapolsek Pandan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang kita hormati, Majelis Asatid Ma'had Madrasah As-Salam yang dimuliakan, Bapak dan Ibu wali santri, wali siswa-siswi yang kita hormati, adik-adik santri putra, santri putri, siswa dan siswi Madrasah As-Salam, yang saya cintai, saya banggakan, terutama yang baru di wisuda, selamat dan sukses, mudah-mudahan ilmunya maslahah, manfaah dan barokah. Pertama tentu saya mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan haflah akhiris sanah tahun ini. Juga saya sampaikan dirgahayu untuk dua dasawarsa Ma'had Madrasah As-Salam, moga ke depan makin jaya, makin sukses, makin bisa intisyarul ilmi, makin bisa mencetak kader-kader yang solehin solehat. Bapak, Ibu, adik-adik, keberadaan pesantren dengan segala lembaga pendidikan dan tarbiyah yang ada di dalamnya yang diberi nama Madrasah As-Salam ini adalah penerus dari estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ala'i kalimatillah yang dibawa ke Indonesia oleh para wali
diteruskan perjuangannya oleh para ulama, para kiai sampai di Kudus ini. Perlu diketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu agak terlambat jika dibanding dengan kawasan lain, wilayah lain di belahan bumi ini. Kalau di Afrika Islam udah sampai ke sana akhir abad ke-6, permulaan abad ke-7. Apalagi Timur Tengah, abad ke-5 udah hampir rata. Islam nyampe di sana. Bahkan beberapa negara di Eropa udah tersebar Islam di abad ke-7 awal. Sementara Islam masuk Indonesia sekitar abad ke-14. Jadi telat. Makanya ini jadi budaya masyarakat kita. Acara apa saja wajib telat, termasuk saya datang ke sini wajib telat. Kalau nggak telat nggak Indonesia. Apalagi orang NU. Acara Baksul Masail itu undangannya jam 7 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Nah, karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, yang akhirnya menjadi budaya, apa-apa harus telat. Telat itu identik dengan terlambat dan ketinggalan. Sehingga jangan heran kalau urusan apa-apa Indonesia ini ketinggalan. Ekonomi ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, teknologi ketinggalan. Ya, kalau nggak ketinggalan ya nggak Indonesia namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Islam udah nyampe Rusia. Halo, kok kelihatannya masih gergeten karena saya terlambat ya? Islam udah nyampe Spanyol itu pada permulaan abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Abad ke-7. Tahu Spanyol ya adik-adik ya? Ya, negaranya Barcelona, Real Madrid, Valencia, Villarreal. Yang membawa Tariq bin Ziyad sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal, Alfiyah Ibnu Malik, yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia. Siapa namanya? Pengarang Ibnu Malik itu. Pengarang Alfiyah Ibnu Malik, Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusi itu mana? Andalusia itu Spanyol. Jadi saya ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol, dudu wong Jati. Islam udah nyampe Rusia permulaan abad ke-7. Sa'ad ibnu Waqqas merintisnya dari Azerbaijan sampai melahirkan ulama top perawi hadis Imam Bukhari, Muhammad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Imam Bukhari itu orang mana? Halo? Ya Allah, Imam Bukhari itu orang Turkistan, masuk wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Nek Imam Bukhari Kudus, bakul jenang. Halo.
Kalau adik-adik baca hadis rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang mana itu? Naisabur. Coba, Islam udah masuk ke Irak dan sekitarnya abad ke-7 yang membawa Khalid bin Walid. Mesir dan beberapa kawasan Afrika udah dirambah Islam yang dibawa oleh Amr bin As. Kok kaya ora mudeng ngono jak bahasan ngene. Iran, Islam udah nyampe sana akhir abad ke-6. Abu Ubadah Ibnul Jarrah yang membawa. Kalau adik-adik baca kitab atau mengaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib, itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Orang mana itu? Asfahan itu daerah mana? Asfahan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Qohiron, kalau kita lebih mengenalnya dengan Teheran. Jadi setelah Teheran, ibu kota Iran, kota terbesar kedua adalah Asfahan, kota kelahiran pengarang kitab Fathul Qaribul Mujib. Nah, Asfahan ini kota yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat karena disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir, sehingga sampai sekarang satelit keamanan, satelit pengintainya Amerika Serikat itu dihadapkan terus ke Asfahan karena di situ pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika yang negara superpower, negara adidaya, takut sama nuklir adik-adik. Kalah ambek wong Kudus. Karena nuklir masuk Kudus dipangan jadi bakso. Bakso nuklir. Granat ya dimplok. Bakso granat. Tepi jalan itu banyak kok sambal mercon. Di Surabaya malah ada rawon setan. Jadi orang Indonesia itu makanannya keren. Sakti-sakti orang Indonesia itu. Kalau orang negara lain gulanya gula biasa, di Indonesia gula itu gula pasir, gula batu. Coba, wong Indonesia ini tongseng ya doyan, molen ya dimplok. Mbak-mbak itu kulino ngeletisi keciput. Coba, bahkan ibu-ibu itu sore-sore keletis-keletis kuping gajah. Indonesia ini sakti-sakti, makanya Amerika nggak berani sama Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, abad ke-14 Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali yang mendirikan pergerakan keagamaan melalui wadah yang disebut pondok pesantren. Kalau kita runut sejarahnya, para jamaah sekalian, ini mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud, diberi kaum yang disebut kaum Ad. Kalau adik-adik baca Quran, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud. Nah, karena kaum Ad itu nakal-nakal, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihissalam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Wa ila Samuda akhahum Shalihah. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Nabi Shalih. Sama, kaum Samud ini juga nakal-nakal, kayak itu yang di belakang itu, yang nggak merhatiin ngaji itu. Nah, sebab nakal-nakal, nasibnya kaum Samud juga dihancurkan oleh Allah. Jadi di Arab Selatan gagal, di Arab Utara juga, halo,
Di Arab Selatan gagal, di Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus Nabi, la minal kiduli wala minal lori. Alah dijak bahasa Arab murni malah ora cetha kok. Tidak dari kidul dan tidak dari lor, tapi dari bangsa Arab Tengah. Dipilihkan dari suku yang sangat terkenal dengan wajahnya yang ganteng, lesannya yang fasih, tubuhnya yang gagah. Nabi itu bernama Ibrahim alaihi salam. Ini sukses. Dan Nabi Rasul setelah Nabi Ibrahim itu semuanya adalah zuriyah dari Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki Abul Ambiya, bapake para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim dipilihkan dari bangsa Arab Tengah, dipilih dari suku yang terkenal paling gagah tubuhnya, paling fasih lesannya, paling ganteng wajahnya. Makanya dikatakan ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus nabi rasul kecuali berwajah ganteng. Semua nabi berwajah ganteng, karena nggak ada nabi perempuan. Dan memang nabi itu istimewa. Salah satu keistimewaannya wajahnya ganteng-ganteng semua. Nah sekarang kalau al ulama warathatul anbiya, kiai itu pewaris nabi, titenono kiai niku ganteng-ganteng. Kalaupun aslinya nggak ganteng, lek wis dadi kiai pasti ada cahayanya, pasti ada aura kekiaiannya. Wes sawangan raiku sawangan. Sawangannya kok gak terima ngono. Yo, walaupun ini nggak harus, walaupun ini nggak syarat, tapi pantese kiai kuwi pancen ganteng. Tapi yo gak kudu wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang dari bentuk tubuhmu, wajahmu, keturunanmu, tapi hatimu. Nah, ini dalile kiai sing orang ganteng. Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang bernama Siti Hajar. Nama putranya adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka yaitu Masjidil Haram. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak lagi dari istri yang bernama Siti Sarah. Nama putranya Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka yaitu Masjidil Aqsa. Makanya Isra-nya Rasulullah minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, itu ada nilai napak tilasnya. Tolong dengarkan, kita ajak ngaji sejarah. Hai, halo, halo, bisa dipahami ya, dari sampai sini bisa dipahami? Oke, jadi Nabi Ismail itu dikasih pusaka Masjidil Haram. Nabi Ishak dikasih pusaka Masjidil Aqsa. Maka Isra-nya Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Oke, Nabi Ismail melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab, terutama di Timur Tengah. Sedangkan Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini lahirlah Bani Israel. Bangsa Israel, bangsa wong pinter. Jadi Israel itu gudange wong pinter. Bahkan Israel itu gudangnya para nabi. Mayoritas nabi-nabi itu dari Bani Israel. Ini negarane wong pinter tapi serakah.
Sampai sekarang Israel itu serakah. Makanya kalau ada orang serakah biasanya disebut oh Nyerael. Nyerael, serakah, resek. Sampai urusan nabi aja serakah. Makanya sampai sekarang Israel, Yahudi nggak pernah mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kenapa?